Assalamualaikum, jumpa lagi dengan keperawatan gerontik. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara melakukan asesmen pada lansia dengan menggunakan metode SPICES. Apakah itu SPICES atau komponen apa saja yang ada di dalam SPICES? Oke, let's go, kita pelajari. Oke, dalam SPICES itu merupakan akronim dari yang pertama adalah sleep disorder, yaitu nanti pengkajian atau pemeriksaan gangguan tidur pada lansia. Kemudian P-nya adalah problem eating, artinya adalah pemeriksaan gangguan makan pada pemenuhan nutrisi pada lansia. Kemudian ada I-nya adalah inkontinensia, yaitu terkait dengan pemeriksaan gangguan berkemih dan urinaria pada lansia. Kemudian C-nya adalah confusion, yaitu meneliti tentang tingkat kecemasan atau ansietas atau bingung pada lansia. E-nya adalah pemeriksaan fungsi mobilitas, keseimbangan bergerak, dan risiko jatuh pada lansia. Dan komponen S yang terakhir adalah skin breakdown atau pemeriksaan kulit atau integritas kulit pada lansia. Oke. Kenapa kok kemudian kita menggunakan asesmen SPICES ya? Itu mungkin menjadi tanda tanya pada beberapa. Kenapa yang dipilih ada menggunakan SPICES? Oke, jawabannya ada begini. Sebenarnya kalau kita melihat aging proses atau proses menua itu merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan. Setelah kita mempelajari kemarin terkait dengan teori menua ya, terus kemudian karena proses penuaan tadi otomatis akan menimbulkan problem. Nah, problem yang lazim atau sering dialami orang dewasa yang lebih tua itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah gangguan tidur. Ya, kemudian problem pada saat makan ataupun minum, ya. Kemudian problem juga pada inkontinensia, ya. Kemudian bingung atau ansietas, risiko jatuh dan problem pada kulit, ya. Oke. Nah, SPICES ini adalah salah satu instrumen yang dikembangkan oleh Vollmer. Nah, di dalamnya kemudian instrumen ini sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, bisa digunakan pada lansia, tetapi sebenarnya lebih diutamakan pada lansia yang usianya di atas 70 tahun. Tetapi dari beberapa penelitian ada yang menggunakannya pada lansia di bawah usia 70 tahun. Oke, ya, tadi ada merupakan akronim pada sleep disorders, kemudian ada problem eating, kemudian ada inkontinensia, kemudian ada confusion, evident falls, dan yang terakhir adalah skin breakdown. Oke, ya, kita kupas satu-satu dulu. Yang pertama adalah terkait dengan sleep disorders, ya, atau gangguan tidur. Bagaimana cara kita mengenali gangguan tidur pada lansia? Kita bisa menggunakan salah satunya untuk gunakan, yaitu menggunakan instrumen PSQI, yaitu Pittsburgh Sleep Quality Index. Ada apa dengan instrumen PSQI ini? Kenapa kemudian dia cocok digunakan untuk menilai kualitas tidur pada lansia? Nah, sebenarnya tujuan dari pemeriksaan sleep disorders itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas tidur. Jadi kualitas tidur itu tidak hanya terkait dengan jumlah jam tidur, kalau itu lebih arahnya adalah ke kuantitas atau durasinya. Kualitas tidur itu bagaimana lansia itu tidurnya, apakah nyenyak, kemudian apakah sering terjaga, ya, kemudian latensi tidur, ya, terkait dengan memulai tidur. Kemudian ada durasi tidur, ya, lamanya tidur, efisiensi dari kebiasaan tidur, apakah ada gangguan tidur, ya, pada lansia. Kemudian penggunaan obat penenang atau obat tidur, kemudian ada disfungsi tidur pada siang hari. Nah, dengan instrumen PSQI ini, ya, PSQI ini bisa mengcover dari beberapa masalah gangguan tidur pada lansia. Seperti apa sebenarnya nanti cara pelaksanaannya untuk mengukur? Jadi yang pertama nanti adalah kita melakukan persiapan apa yang perlu disiapkan untuk melakukan asesmen dengan PSQI ini. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat tulis, yang kedua adalah form atau lembar kuesioner pengkajian PSQI. Kemudian setelah ini siapkan, lanjutkan implementasi. Pada saat implementasi, apa yang kita lakukan? Alat yang sudah siapkan kita dekatkan, ya, disiapkan. Kemudian posisikan pasien dalam posisi nyaman.
nyaman menurut pasien, bukan nyaman menurut perawat yang melakukan asesmen. Setelah pasiennya nyaman, kita mulai kemudian melakukan pengkajian. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kemudian atau isinya apa sebenarnya instrumen PSQI ya? Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada lansia. Yang pertama, bisa kita menanyakan jam berapa biasanya lansia itu mulai tidur malam. Nah, ini kita tulis hasilnya. Kemudian berapa lama biasanya baru bisa tertidur tiap malam ya. Jadi dia mulai tidur jam berapa, kemudian bisa tertidur itu jam berapa. Mungkin tidak bisa pasti ya. Cuman karena apa? Tidak mungkin dong orang tidur tahu dia kemudian tidur jam berapa itu. Cuman kebiasaan ini biasanya kalau dia mulai berangkat ke tempat tidur kemudian tertidur itu butuh waktu yang lama, atau begitu tidur dia bisa begitu ke tempat tidur dia langsung bisa tidur gitu kan. Ada beberapa karakter orang yang kemudian borem gitu ya, disebutnya adalah begitu tipe merem ya, tidak bisa kena bantal, begitu kena bantal udah langsung lelap, ada yang seperti itu. Kemudian jam berapa biasanya lansia itu bangun pagi? Ini kita tuliskan jamnya, kemudian berapa lama tidur di malam hari. Kita bisa hitung ini dari mulai tidur dia bisa lelap sampai dengan bangun. Nah, itu kita jumlah nanti ketemunya berapa. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa sering masalah gangguan tidur di bawah ini dialami oleh lansia. Jadi ini hitungannya boleh selama 3 minggu ya, kita lihat apakah tidak mampu tidur selama 30 menit sejak berbaring. Apakah sering, 1 kali setiap minggu, tidak pernah 2 kali dalam seminggu, atau lebih dari 3 kali dalam seminggu. Nah, seperti itu. Kemudian terbangun di tengah malam atau terlalu dini. Kemudian terbangun ke kamar mandi, ya, tidak mampu bernafas dengan leluasa, ada batuk, ada kedinginan, kepanasan di malam hari, ada mimpi buruk, terasa nyeri, atau alasan lain. Nah, ini boleh dituliskan di sini. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah seberapa sering Anda menggunakan obat tidur? Apakah tidak pernah? Kalau tidak pernah, oke, kita contreng di sini ya. Kemudian seberapa sering Anda mengantuk ketika melakukan aktivitas di siang hari? Monggo, ini sesuai dengan asesmen pada lansia. Kemudian hasilnya kita tuliskan di sini. Dalam 1 minggu itu berapa lama ada keluhan pada lansia tersebut? Pertanyaan ke-8, seberapa besar antusias Anda ingin menyelesaikan masalah yang Anda hadapi? Jadi kalau misalkan lansia itu merasa terganggu dengan tidurnya, ya, apakah kemudian dia ingin ya mengatasi masalahnya? Nah, kalau tidak antusias ya biasa saja gitu. Oke, ini kita tuliskan di sini. Berarti tidak antusias. Tapi kalau dia merasa ini harus segera teratasi, berarti kita nulisnya di sini. Oke, pertanyaan yang ke-9 adalah sebelum dilakukan intervensi, ya, ini disebut sebagai pre-intervensi. Ada yang perlu kita sampaikan pada lansia. Ya, bagaimana kualitas tidur Anda selama sebulan yang lalu? Jadi selama sebulan ke belakang, bagaimana kualitas tidurnya? Nah, apabila ya jawabannya adalah kurang, kualitas tidurnya kurang. Oke, ini kita contohin di sini. Oke, ya. Kemudian nanti kalau post intervensi, ya, pertanyaan nomor 9 ini jika ditanyakan juga, post intervensi itu bagaimana kualitas tidur Anda selama seminggu? Kalau pre tadi sebulan, ya. Kemudian kalau yang post ini adalah seminggu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini jawabannya bagaimana? Kalau misalkan setelah seminggu setelah intervensi itu dia menjadi baik, oke, kita berikan contreng di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nah bagaimana kemudian kita menginterpretasikan ya hasil pemeriksaan ini? Nah, oke, kita lihat berikutnya ya. Oke, caranya scoring seperti apa? Nah, kita lihat dulu dari pertanyaan nomor 9. Tadi nomor 9 yang pre, ya, dia kurang, berarti nilainya 2. Kalau post dia nilainya baik, menjadi nilainya 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk latensi tidur atau kesulitan memulai tidur, pertanyaan nomor 2 dan nomor 5. Nah, ini kemudian bisa Anda lihat nih ya. Tinggal Anda berikan scoring sesuai dengan nomor soalnya. Ya, ini nomor 2, kemudian ini nomor 5 ya. Dan seterusnya. Nah, ini ada skornya yang tidak sama. Nah, berikutnya lagi nanti kalau nomor 4, ini ada skornya, jadi makanya tadi dituliskan lama tidurnya berapa lama. Kalau dia 6-7 jam berarti nilainya 1. Nah, kalau dia ternyata kurang dari 5 jam nilainya 3 ya.
lanjut terus sampai dengan ini nomor 5 ya, sampai 5 tadi 5A, kemudian ini ada 5B ya, sampai dengan 5C. Oke. Setelah itu ya, kemudian ya, setelah semuanya kita berikan penilaian, baru kemudian nanti ini Anda tuliskan nih di sini. Ya, setelah Anda tuliskan dari komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, ini dari mana? Dari masing-masing nomor soal tadi. Setelah itu Anda tulis jumlahnya berapa, totalnya. Nah, totalnya nanti misal ya, ini jumlahnya kan ada skor dari komponen 1 sampai 7. Misal skornya adalah kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, berarti kualitas tidurnya adalah baik. Oke. Jika skornya itu lebih dari 5 sampai dengan 21, skornya buruk. Berarti ada dua pilihan. Dia bisa baik ya, ini baik. Kalau kurang dari sampai dengan 5, dia buruk, lebih dari sampai dengan 21. Ini untuk skor gangguan tidur menggunakan PSQI ya. Dengan ini kita kan bisa melihat, oh lansia itu apakah kemudian terjadi masalah gangguan tidur, sehingga nanti kita bisa menetapkan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah pada lansia tersebut. Oke, berikutnya ya, komponen yang kedua yaitu problem eating, yaitu masalah pada saat makan dan minum. Kita bisa ketahui dari mana? Bisa menggunakan instrumen MNA ya, atau Mini Nutritional Assessment. Nah, ini seperti apa? Sebenarnya ini jumlah pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada pasien terkait dengan asupan nutrisi. Ya, contoh pertanyaannya adalah apakah mengalami penurunan asupan makan lebih dari 3 bulan selama adanya penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, menelan, dan seterusnya. Nah, ini nanti jawabannya adalah skornya adalah sesuai dengan jawabannya pasien. Kalau kemudian iya dia merasakan ada penurunan asupan makan, oke, tulis nih skornya 1. Oke ya. Kemudian apakah mengalami penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir? Nah, karena tidak pernah mengukur misalkan ya, karena efek pandemi itu, oke, akhirnya tidak diketahui, tulis tuh jawabannya 1. Oke ya. Kemudian mobilitas ya. Apakah kemudian pasiennya dapat mobilisasi, mulai pindah dari tempat tidur ke kursi, atau kemudian dapat berjalan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dia dapat turun dari tempat tidur atau kursi roda namun tidak dapat berjalan jauh, nah ini skornya juga 1. Oke ya. Apakah kemudian mengalami stres atau mengalami penyakit akut dalam 3 bulan terakhir? Kalau iya berarti nilainya 0. Oke, berikutnya, apakah ada gangguan terkait dengan neuropsikologis, misalkan mengalami demensia ringan gitu ya, sering lupa terhadap ini. Nah, ini boleh kemudian Anda tuliskan 1 tanda dari demensia ringan. Indeks massa tubuhnya bisa Anda hitung. Kalau pasiennya tidak tahu, ini kita yang menghitung karena tidak mungkin semua orang tahu IMT-nya. Misal IMT-nya adalah terhitung, masuk kategorinya adalah 0 misalnya. Nah, oke. Nah, ini jika IMT tidak bisa diukur, nanti bisa diganti dengan ini. Ya, karena ini tidak bisa diukur. Ini kalian sudah mempelajari tentang pengukuran status gizi. Kalau tidak bisa Anda menggunakan ini. Misalkan ini jawabannya 0. Nah, kita jumlah nih ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya 4. Nah, ini berarti pasiennya mengalami malnutrisi. Berarti ada problem ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi menggunakan instrumen Mini Nutritional Assessment. Selain itu, kita juga bisa menggunakan instrumen SQFFQ ya. Nah, kalau yang ini lebih rigid karena kita akan melihat mulai dari ini saya ambil hanya beberapa, kan ada banyak ya. Jadi kita menilai dari bahan makanan yang mulai nasi, dia habisnya berapa, roti, mie, jagung, dan seterusnya ya. Ini kita masukkan ke sini. Apakah kemudian 1-3 kali per bulan, tuliskan sini tidak pernah, atau setiap hari ya, dan seterusnya. Ini silahkan ditulis, nanti dimasukkan ke sini ya. Nanti kemudian baru kita bisa melakukan asesmen. Oke, berikutnya adalah inkontinensia ya. Inkontinensia itu kita bisa menilai nanti menggunakan kuesioner for female urinary incontinentia. Ini misalkan pada lansia perempuan ya, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan yang kita sampaikan pada lansia. Contohnya, apakah lansia itu mengalami
gangguan, yaitu urinnya merembes ya. Urinnya merembes meskipun hanya setetes, yang sehingga kadang pasiennya merasa terganggu gitu ya. Oke, nah ini apakah tidak pernah, jarang, sesekali, dan seterusnya. Kemudian ketika batuk atau bersin, apakah kemudian juga ini secara spontan urinnya keluar gitu. Misalkan kemudian ini contoh ya, ini jarang gitu, misalkan ini boleh kita tandai di sini ya. Ini juga jarang tuh. Oke, ketika mengguguk atau melakukan sesuatu, ini tidak gitu. Ketika berjalan cepat atau berolahraga, ternyata jarang, bisa keluar juga. Ketika Anda melepas pakaian untuk menggunakan toilet, oh iya ternyata itu ya. Kemudian apakah merasakan keinginan yang kuat atau tidak nyaman untuk buang air kecil sampai ini atau mengumpul sebelum sampai ke toilet. Oke, kita bisa menuliskan misalkan jarang gitu ya. Apakah Anda harus bergegas ke toilet bila merasakan keinginan yang kuat yang tiba-tiba untuk buang air kecil? Misalkan ini jawabannya juga jarang. Nah, setelah itu ya kita jumlah, karena jarang itu nilainya adalah 1 ya. Kemudian tidak pernah itu adalah 0. Ya, kita jumlah nih. Ini yang 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sorry, ini ada 5 ya. Ada 5, yang ini 0. Berarti kita lihat nih ya, jumlahnya berapa. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai tekanan, jika jawabannya adalah 4, 5, dan 6, ya, ini berarti merasakan ada masalah terkait dengan inkontinensia. Oke. Selain dengan instrumen tersebut, kita bisa menggunakan OBSS juga, OABSS ini ya. Oke, ini lebih simpel ya pertanyaannya. Kemudian bisa juga menggunakan ini ya. Oke, tadi PSS ya. Ini beberapa instrumen yang kita bisa pakai untuk mengkaji terkaitannya dengan inkontinensia pada lansia. Oke, berikutnya adalah confusion atau kecemasan atau kegelisahan ya, atau bingung pada lansia. Ya, kita bisa menggunakan instrumen apa? Pakai instrumen GAS ya, Geriatric Anxiety Scale. Nah, ini kita bisa menanyakan terhadap kondisi lansia pada 1 minggu terakhir. Caranya apa? Dengan memberikan checklist. Nanti scoringnya ya, skornya tidak pernah itu 0, pernah 1, jarang 2, sering 3. Artinya pernah itu jika 1 kali merasakan dalam 1 minggu, jarang lebih dari 1 kali, sering berarti hampir setiap hari. Nah, ini kata kuncinya di sini. Yang hampir setiap hari itu berarti masuk sering. Jarang itu jika lebih dari 1 kali ya. Kemudian pernah ini mengalami 1 kali. Nah, kalau tidak pernah ini sudah jelas ya. Oke. Kemudian ini pertanyaannya yang bisa disampaikan, contoh, apakah Anda merasakan jantung berdebar dan berdebar kencang dan kuat gitu. Misalkan ternyata dalam 1 minggu ternyata pernah mengalami lebih dari 1 kali, berarti ditulis jarang. Oke ya, kasih contoh. Apakah nafasnya pendek gitu. Nah, ini tidak pernah misalkan. Oke, kita tulis ini dan seterusnya sampai dengan ada 25 pertanyaan. Ini silahkan diisi ya. Oke, selanjutnya kita ke GDS ya. Bisa juga untuk menilainya adalah dengan pemeriksaan status mental menggunakan Geriatric Depression Scale ya. Ini nanti skornya berdasarkan yang tadi, ya atau tidak dan sebagainya. Ini kita tinggal pilih apakah lansia itu puas dengan kehidupan Anda, dengan kehidupannya, ya itu berarti nanti kita pilih yang ya. Oke. Dan seterusnya ya. Ini sampai dengan pertanyaan terakhir bisa disampaikan. Oke, berikutnya adalah evidence falls ya, atau keseimbangan resiko jatuh pada lansia. Nah, evidence falls ini kita bisa menggunakan berbagai alat ukur. Yang pertama, misalkan kita lihat dari faktor intrinsik, yaitu faktor yang dari dalam lansia itu sendiri. Seperti apa? Nanti ini ada beberapa instrumen pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Ya, jadi kalau saran saya sih sebenarnya ini pada lansia lebih baik kita bertanya, karena ya kalau nanti lansianya tidak mengalami masalah penglihatan dan sebagainya itu ya dalam membaca, jadi mending ini ditanyakan secara langsung. Contoh, saya mengalami gangguan jantung selama 6 bulan terakhir ya, tergantung pasiennya. Oh, tidak setuju karena tidak pernah. Oke, kita conteng tuh ya, tidak setuju dan seterusnya, ini kita isi.
Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekstrinsik ya. Faktor ekstrinsik itu berarti yang dari luar. Nah, pertanyaannya ada mulai dari penggunaan alat bantu jalan, lingkungan ya. Ini lebih ke kedua sih. Kalau yang intrinsik ini kan dari faktor internalnya lansia sendiri. Ada gangguan jantung, karena ini kita menilai kaitannya dengan resiko jatuh ya, atau keseimbangan, pasti ada kaitannya dengan fungsi jantung, anggota gerak, saraf ya, penglihatan dan pendengaran. Oke, kemudian ini penggunaan alat bantu jalan yang dari faktor ekstrinsik ya. Nah, ini monggo nanti diisi skornya jika ia adalah nilainya adalah yaitu nilai 1, kalau tidak nilainya 0. Nanti monggo setelah itu kemudian dijumlah. Nah, keterangannya seperti ini ya. Oke. Berikutnya lagi kita bisa menggunakan faktor situasional untuk menilai. Oh, banyak ya, iya. Jadi kita harus memvalidasi dari beberapa data dari pasien gitu ya. Dilihat dari mana? Dari aktivitas, kemudian riwayat penyakit, ini bisa masuk ke dalamnya ya. Kemudian pernyataan resiko jatuh. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai instrumen atau alat ukur untuk menilai. Apakah pernah jatuh dalam 3-6 bulan terakhir? Jika tidak, berarti nilainya 0. Kemudian diagnosis sekundernya, apa memiliki lebih dari satu penyakit? Jika iya, berarti nilainya langsung 15. Dan seterusnya sampai dengan pertanyaan ke-6. Nanti begitu sudah dinilai, kemudian kita totalnya, nah skornya jadinya berapa. Kemudian kita klasifikasikan nih, masuk kategori risiko rendah, atau risiko tinggi, atau tidak berisiko. Oke, berikutnya bisa menggunakan TUGT ya, Time Up Go Test. Time Up Go Test ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi risiko jatuh pada lansia. Sensitivitasnya mencapai 80% dan spesifitasnya mencapai 100%. Jadi ini yang sering digunakan juga. Alatnya yang dibutuhkan adalah stopwatch, kemudian kursi yang ada namanya, kemudian lintasan bertanda dengan jarak 3 meter. Oke, kemudian implementasinya mulai dari nanti pasiennya diminta duduk dengan benar ya, kemudian dengan sandaran tangan, kemudian kursinya dipastikan harus stabil, tidak banyak bergerak gitu ya. Kemudian lansia nanti diperbolehkan untuk menggunakan lengan pada saat duduk dan ini, jadi menggunakan tumpuan lengan. Letakkan selotip hitam di lantai 3 meter dari kursi sehingga mudah dilihat oleh pasien. Jadi ini sebagai lintasan yang latihan berjalan pada lansianya. Oke. Kemudian nanti diinstruksikan begitu mendengar kataku atau mulai ya, lansia tersebut harus berdiri, kemudian berjalan mengikuti tanda yang sudah tadi diberikan, kemudian berbalik ya, berbalik setelah sampai di garis batas nantinya, kemudian berjalan kembali ke kursi dan duduk. Nah, itu ya. Kemudian jalannya tidak sedang lari atau ini 17-an ya, jadi biasa saja itu, jangan kemudian perawatnya bersorak-sorai meminta untuk ayo mbak, ayo, memotivasi mereka seperti ini. Kemudian diukur waktunya ya, dan seterusnya ini nanti dilakukan oleh perawat sesuai dengan SOP yang ada. Hasilnya nanti boleh dituliskan di sini ya, tanggal pemeriksaannya bagaimana, hasil TUG-nya hitungan detik. Nah, setelah 3 kali pengukuran nanti rata-ratanya berapa. Nah, interpretasinya nanti kita lihat ke sini ya. Dari totalnya itu nanti interpretasinya boleh di sini. Oke. Nah, berikutnya ini adalah komponen yang terakhir ya, dari skin breakdown untuk menilai gangguan integritas kulit pada lansia, yaitu kita bisa menggunakan Braden Scale ya. Braden Scale ini ada 5 indikator, mulai dari persepsi sensori ya, kemudian ada kelembapan, kemudian ada aktivitas, ada mobilisasi, kemudian ada nutrisi, dan masing-masing nanti ada 4 item penilaian. Jadi kalau terbatas penuhnya nilainya 1, sangat terbatas 2 ya, sedikit terbatas 3, kemudian tidak ada gangguan 4. Oke, ini terkait dengan penilaian spesies pada lansia. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk calon perawat hebat semuanya.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat, perawat hebat.